Terima kasih. Saya Rita Urbaningrum sebagai Ketua Satu Pena Bangka Belitung. Yang mungkin saya berdiri di sini bukan siapa-siapa ini ya, mohon maaf. Saya orang kecil. Saya memulai langkah dari yang kecil dulu. Mungkin ini pengalaman, sekedar pengalaman aja bahwa apa yang disampaikan Profesor Mutia tadi, bahwa untuk saya ngajar di SMA, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi saya mewajibkan setiap siswa yang lulus pelajaran saya, tuntas pelajaran saya harus mempunyai sertifikat menulis. Jadi saya paksa, nggak terpaksa apa nggak terpaksa, memang ya itu pekerjaan berat saya. Saya harus mengedit 300-an naskah untuk menjadi buku antologi memang, tapi setidaknya untuk mencapai yang besar kita harus memulai dari langkah pertama. Jadi langkah kecil saya adalah mewajibkan anak didik saya untuk mempunyai sertifikat menulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di komunitas saya mempunyai pengalaman dari keterbatasan siswa di pulau kecil tentang bahan sumber ajar, bahan bacaan, karena percuma kita gembar-gembor tingkatkan minat baca, sarananya nggak ada. Jadi kita tetap kembali ke buku fisik Pak Denny. Digital memang udah masuk, tetapi masih buku fisiknya masih kita gunakan. Untuk itu saya memulainya dari buku koleksi pribadi awalnya, dari 300-an judul. Di samping rumah saya menjadi taman baca yang akhirnya berkembang 6 tahun berikutnya, sekarang sudah menjadi 5.000-an judul. Itu kebetulan ada alumni yang menyumbang, kebetulan kemudian ini dari forum taman baca itu juga rutin, itu sekarang yang terjadi. Kemudian yang mau saya sampaikan, Bapak Ketua Umum, ini permohonan ataupun izin ataupun sebuah masukan. Jadi sebenarnya kalau menulis seperti Bapak udah singgung di awal bahwa penulis banyak yang miskin, itu memang benar. Itu terjadi di rekan saya sendiri dari Belitung, itu punya buku di atas 30 judul dan ada penghargaan dari Perpusnas. Artinya karya itu bukan karya kaleng-kaleng. Nah, ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya istrinya mengeluh bahwa uang belanjanya selalu berkurang karena duitnya untuk nyetak buku terus, semacam itu. Jadi ironis. Nah, ini Pak Denny mungkin ini jadi bisa bahan memikirkan kawan juga. Sebenarnya uang yang beredar di perpustakaan daerah dan sekolah-sekolah tuh hampir semuanya punya perpustakaan. Ada anggaran justru 20% anggaran itu bisa digunakan untuk beli buku untuk di perpustakaan, pengembangan perpustakaan. Nah, kenapa kita kesulitan memasukkan? Saya di Babel, saya belum gini. Saya mulai dari mengumpulkan karya kawan dulu. Kawan saya kumpulkan, walaupun saya tuh arahnya kemana, saya yang menjanjikan bahwa nanti akan bisa masuk ke sekolah-sekolah, akan bisa masuk ke perpustakaan. Nah, itu ternyata mengapa perpustakaan sekolah, bendahara sekolah maupun bendahara dinas itu tidak berani belanja langsung ke penulis, itu karena memang ada aturan-aturan seperti ada siplah, ada PT atau CV. Nah, itu yang mau saya tanyakan, masa Satu Pena Babel mau buka toko sih Pak? Apakah boleh? Judulnya apakah toko Satu Pena? Atau bagaimana? Nah, itu mungkin tolong jadi bahan renungan kita, karena seandainya Babel bisa, mungkin daerah lain kan sama aja permasalahannya, karena uang itu ada dan mereka belanjanya. Kenapa nggak buku-buku terdekat aja dibeli dulu? Ada kearifan lokal di sana, ada penulis-penulis yang
bisa mensejahterakan mereka. Kenapa harus beli buku yang biasanya kalau orang kenal dulu kan lebih tertarik semacam itu. Jadi minta tolong bagaimana sih bentuknya nanti ya, itu mungkin ke ekonomi kreatif mungkin ya Pak ya, larinya mungkin ke sana, sehingga kita nanti mungkin saya bisa punya daftar ya, daftar mungkin dari satu pena sendiri diberdayakan, nanti tinggal nawarin ke perpus, tapi saya punya link ya Pak ya, karena memang saya sendiri kepala perpustakaan di sekolah saya yang pernah membawa perpustakaan menjadi 7 besar nasional pada tahun 2017. Terima kasih. Jadi mungkin untuk perpustakaan dan akses masuknya mungkin kita bisa, kalau kita udah punya senjata tadi, ini loh karya kawan-kawan, karya satu pena, nah data bukunya ini, silahkan belanja ke sini, maksudnya seperti itu. Kemudian satu lagi Pak Dedi, tadi ada colekan dari Pak Gaus, barusan menulis buku tentang pemikiran Pak Dedi yang beliau menginginkan untuk dibedah di Bangka Belitung. Bangka Belitung deket banget Pak Dedi, hanya 50 menit. Ya, dan kalau pas hari biasa pesawatnya cuma 450.000. Ya. Jadi kalau kecuali pas event libur itu Lebaran mungkin naik. Kalau pokoknya deket, iya mungkin bisa diakomodir. Biar daerah merasa, kan Bapak kalau ada acara kelihatannya di Jakarta, mungkin bisa sedikit impar ya. Bisa kawan-kawan ya, kita di sana ya sekali ya. Mungkin itu aja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya tutup kembali dengan pantun. Batu permata memancarkan cahaya, hadirnya menjadikan rasa bahagia. Semoga satu pena makin berjaya untuk membawa penulis sejahtera. Amin, luar biasa.